Sati terbangun dari tidurnya di pagi hari dan merasa sangat gelisah. Dia mencoba mengingat kejadian semalam yang samar-samar di ingatannya. Aditi datang menemuinya. Sati mengatakan ke kakaknya dan menggambarkan bahwa dia melihat sebuah sosok yang menari untuknya di atas awan dengan tarian yang sangat indah. Sati berusaha menunjukkan namun hari sudah pagi dan langit sudah cerah. Aditi berusaha menjelaskan bahwa mungkin saja hal yang dialami Sati semalam hanyalah mimpi, dan jangan pernah menceritakan mengenai hal ini kepada ayahnya, kalau tidak maka Prajapati Daksha akan sangat marah. Aditi memberitahunya bahwa seluruh rangkaian mimpi ini disebabkan oleh kejadian dalam hidupnya beberapa hari terakhir dan menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk ekspedisi selanjutnya mencari bunga teratai. Sati bersiap untuk ekspedisi berikutnya dan melihat ibu dan saudara perempuannya menginstruksikan asistennya untuk tetap bersamanya dan tidak pernah meninggalkannya sendirian bahkan jika dia bersikeras. Hyati khawatir tentang memar di tangannya dan mereka semua berharap keberuntungan Sati untuk menemukan teratai. Daksha melihat putrinya pergi dan dia kemudian berjalan masuk ke dalam istana. Daksha sedang berpikir keras ketika Prasuti datang dan menyuruhnya untuk makan. Daksha menolak dan Prasuti menjadi sedih. Prasuti bertanya-tanya sampai kapan seorang ayah akan kalah melawan jabatannya sebagai seorang raja. Sati berada di dekat tepi sungai dan bertanya-tanya apakah hari ini juga akan sulit untuk mendapatkan 1000 teratai. Tetapi dirinya yakin bahwa dengan berkah Wisnu dia akan berhasil. Saat itu Sati melihat sejumlah besar orang yang bermigrasi dengan keluarga dan barang bawaan mereka. Salah satu dari kerumunan, seorang pria tua, mendatangi Sati dan menyapa Sati. Sati menanyakan identitasnya. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari komunitas yang sama dengan pematung yang membuat patung Trimurti Wisnu dan Sati mengingat kilas balik tentang bagaimana ia telah menempatkan batu pemujaan Shivling Dewa Shiva. Sati bertanya kepada orang tersebut kemana mereka akan pergi seperti ini. Salah satu wanita mengejek Sati bahwa sang ayah telah memberikan luka dan sekarang anak perempuannya mencoba untuk mengoleskan balsem di atasnya. Wanita itu mengatakan kepada Sati bahwa itu karena dia sehingga mereka berada dalam keadaan seperti ini. Pria tua yang telah menyapa Sati menyuruh wanita itu untuk tutup mulut karena dia tidak mengetahui seluruh kebenarannya. Sati bertanya apa yang telah terjadi dan apa yang wanita itu bicarakan. Orang tua itu memberitahu Sati bahwa mereka telah dibuang dan diasingkan oleh Prajapati Daksha. Sati terkejut dan sedih dan menjadi khawatir untuk mereka, bertanya kemana mereka akan pergi. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa mereka akan pergi ke tempat di mana mereka tidak dapat terikat oleh rantai kemunafikan dan aturan yang salah dan bertanya kepadanya mengapa Sati terlihat khawatir. Apakah karena Sati belum menemukan teratai? Sati menganggukkan kepalanya dan pria itu mengatakan kepadanya bahwa ada sebuah kolam besar yang berjarak 30 km jauhnya dan memiliki banyak bunga teratai. Tetapi jalan menuju kolam tersebut sangat sulit. Sati mengatakan bahwa meskipun itu adalah jalan yang mustahil, ia akan pergi dan berterima kasih kepadanya karena telah menunjukkan jalannya, karena ia telah mencari sejak lama. Angin menerbangkan kain dari batu shivling besar yang mereka bawa dan Sati melihatnya lagi serta menjadi emosional. Sati mengingat kilas balik tentang pematung yang memberinya shivling batu pemujaan Dewa Shiva dan saat dia menyentuhnya untuk pertama kalinya dan kemudian pandangan pertamanya tentang Shiva. Sati memalingkan matanya dan dengan tegas berjalan pergi. Prajapati Daksha memanggil semua orang di istana dan menyatakan tentang perilaku Sahita yang akan disebut mulai sekarang sebagai perilaku Daksha yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang ideal dengan disiplin, aturan dan ritual. Daksha juga menambahkan bahwa hanya dewa yang menciptakan yaitu Brahma dan dewa yang melindungi dunia ini yaitu Wisnu yang akan didoakan dan akan terbukti bahwa Shiva sang dewa penghancur tidak akan memiliki tempat di dalamnya. Tiba-tiba seorang utusan datang ke istana dan memberitahukan bahwa Rishi Dewa Narada telah datang. Sementara itu, Narada memasuki ruang aula istana.
Narada berkata, itu tindakan bodoh. Seseorang tidak perlu memberitahukan tentang kedatanganku. Ini merupakan anugerah sekaligus kutukan bagiku. Aku dikenal sebagai pengembara yogi. Seperti halnya waktu yang tidak pernah diam di satu posisi, Narada juga tidak bisa diam di satu tempat. Bukan begitu, wahai Daksha? Narada kemudian memberi salam kepada Prajapati Daksha. Prajapati menjawab salam Narada, dan berkata, Anda mengatakannya dengan benar. Mencampuri urusan orang lain, dan dengan demikian kutukan ini telah berubah menjadi kutukan bagimu. Sebelum Narada sempat membuka mulutnya, Prajapati melanjutkan lagi. Kesengsaraan orang lain membawa kebahagiaan bagimu, ejek Prajapati Daksha. Narada berkata, kasih sayang dan perhatian itu, Prajapati Daksha telah memberikan banyak kasih sayang terhadap saya. Karena kami adalah putra-putra dari Dewa Pencipta Brahma dan Dewa favorit kami juga adalah Wisnu. Daksha bertanya, apa alasan dibalik kehadiranmu di istana saya yang disiplin dan murni? Narada kemudian sampai pada intinya dan bertanya kepada Prajapati tentang 3 dewa utama dan Daksha yang merubahnya menjadi 2 dan kebenaran di balik keberadaannya. Daksha menjawab bahwa hal itu sangat benar dan bertanya kepadanya bahwa apa yang ingin ia ketahui sehingga Narada memutuskan untuk membiarkannya. Narada mengatakan bahwa akhir-akhir ini tampaknya ada banyak efek Mahadewa dalam kehidupan pribadi Anda dan juga sulit baginya untuk percaya bahwa Sati telah mengundang Shiva dengan memasukkan batu Shivling Shiva ke dalam jajaran patung Sri Wisnu dan Dewa Brahma. Narada berkata, ini akan menjadi sulit bagimu, bukan? Ataukah ada pemikiran lain bahwa Prajapati Daksha akan melunak dan berteman dengan Dewa Shiva? Prajapati mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa Narada telah datang hanya untuk itu, dan ia pasti akan menuju ke arah tempat Shiva dari sini. Dalam hal ini, berikan pesan ini kepada Shiva bahwa karena kekasaran Shiva, tekad Prajapati semakin tinggi dan dia akan segera melakukan sesuatu, yang karenanya Shiva akan mengetahui bagaimana rasanya meremehkan kekuatan Prajapati Daksha. Narada kemudian pamit pergi. Dalam perjalanannya keluar, Narada bertemu dengan Sati yang sedang berjalan menuju pintu utama di mana Narada berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, Wahai Mahadewa, aku telah mendapatkan hak istimewa untuk melihat Sati, namun mengapa Sati dalam keadaan seperti ini? Tunggu sebentar wahai Mahadewa, aku akan segera ke sana, tapi sebelum apapun mari kita tanyakan apa perasaan Sati di sini. Sati memberikan penghormatan kepada Narada. Narada berkata, Tuhan memberkatimu, namun mengapa kamu dalam keadaan seperti ini? Kamu terlihat sedih dan ada apa dengan semua ini? Sati berkata, ini adalah penebusan atas dosaku. Narada bertanya apa yang telah Sati lakukan untuk menanggung semua ini. Sati tidak mau menceritakan semuanya dan hanya mengatakan tentang penebusan kesalahan. Ketika Sati merasa tidak nyaman dengan topik tersebut, Narada memotong pembicaraan dan bertanya kepadanya tentang perkembangan terbaru akhir-akhir ini tentang tindakan beraninya untuk menjaga Shivling Dewa Shiva di tempat yang seharusnya selama pemindahan patung Trimurti. Sati berkata, itu bukan keberanian saya, itu adalah ketidaktahuan dan kebodohan saya tidak ingin membicarakan topik itu lagi. Narada bertanya, mengapa begitu? Apakah Mahadewa tampak begitu tidak layak bagimu? Dewa Shiva terlihat baik dan memiliki penampilan yang cukup baik, dan kemudian dia memiliki daya tariknya sendiri seperti dalam kepribadiannya, bukankah begitu menurutmu? Sati merasa malu dan meminta maaf atas dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa saya harus menyelesaikan hukuman karena ada batasan waktu. Narada terbang menuju Kailas. Narada berkata, sepertinya suhu di sini sangat panas dan saya lebih baik datang kepadamu sebelum semua es di Kailas mencair karena panasnya. Narada berkata, aku harus menemuimu kali ini, sekarang aku punya alasan untuk menemuimu. Saat Narada terbang menuju Kailas, dia digoda oleh 2 pengikut Shiva, yaitu Praita dan Ganda yang cukup nakal dalam diri mereka sendiri. Mereka bertekad untuk menanyakan berita dan gosip dari Narada dari semua dunia, karena pengetahuan mereka hanya terbatas pada apa yang terjadi di Kailas. Mereka membujuk Narada untuk memberikan pencerahan kepada mereka tentang keadaan terkini dari 3 dunia.
Narada mengatakan bahwa seseorang akan datang ke sini. Itu juga seorang wanita yang akan menjadi ibu bagi kalian. Praita berkata seorang wanita, tidak. Jika itu terjadi maka kami tidak akan bisa membuat kerusakan lagi di sini. Nandi datang ke sana untuk menyelamatkan Narada dan mengusir Praita dan Ganda. Nandi kemudian dengan sopan mengundang Narada untuk menemui Dewa Shiva. Kita diperlihatkan sebuah hutan dengan warna hijau yang sangat indah dalam pemandangannya. Semakin dalam ke dalam hutan, jauh di dalam kita melihat Dewa Shiva sedang bermeditasi. Shiva terlihat dalam keadaan yang paling tenang, mengagumkan dan tenang. Sempurna dalam postur tubuhnya. Duduk di sana dalam bentuk yang paling murni. Nandi membawa Narada menemui Dewa Shiva. Narada menyapanya dan berkata, betapa sulitnya menghubungi Anda, tetapi melihat Anda, saya merasa sangat bahagia. Pengikut Anda Praita dan Ganda menemui saya, bertanya kepada saya tentang berita di 3 dunia, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka, segalanya akan berubah di sini. Narada mengatakan bahwa Daksha sedang melakukan yagya besar, dia merencanakan untuk melawanmu, Daksha ingin menghentikan pekerjaanmu. Dewa Shiva mengatakan Daksha berprasangka buruk terhadap saya, tapi itu masalahnya, bukan masalah saya. Narada mengatakan tetapi bagaimana dengan Sati, kondisi mentalnya tidak baik setelah melihat Anda. Ketika saya menyebutkan tentang Anda, wajahnya sangat sedih untuk ditonton, apakah Anda tidak merasakan apa-apa untuknya? Praita dan Ganda muncul di sana untuk menguping. Dewa Shiva mengatakan kepadanya mengapa Anda membuang-buang waktu, datanglah untuk berita yang lain. Narada mengatakan kondisinya cukup terganggu, dia tidak makan atau minum setelah melihat Anda. Dia terpesona olehmu. Apakah kamu tidak merasakan sesuatu untuknya? Dewa Shiva mengatakan Sati memanggil saya dengan hati yang murni dan keyakinan, itu sebabnya saya pergi ke sana. Selain itu tidak ada yang ada dalam pikiran saya tentang dia. Narada bertanya pada Dewa Shiva, apakah kamu akan selalu menjadi sendirian seperti ini? Apakah Anda tidak melihat pasangan Dewa Brahma dan Saraswati, serta pasangan Dewa Wisnu dan Laksmi? Tidakkah kamu merasa ingin menikmati kebahagiaan pernikahan seperti mereka? Nandi juga berkata dirinya setuju dengan Narada, meminta Dewa Shiva untuk mencari pasangan. Seperti Dewi Laksmi di Vaikunthi dan Dewi Saraswati di Brahmaloka bahkan di Kailas, seorang ibu juga harus datang, segalanya harus berubah di sini. Dewa Shiva berkata kehidupan pernikahan hanyalah sarana ikatan, bagi seorang penyendiri seperti dirinya, semua ini tidak penting. Narada mengatakan apakah cinta tidak penting dalam kehidupan Shiva. Dewa Shiva berkata bahwa ia mencintai para penyembahnya, bahkan jika mereka adalah tanaman, asura, hewan atau manusia. Tetapi cinta yang Anda bicarakan penuh dengan kecemburuan dan keegoisan. Tujuan dari hidup saya adalah untuk menjauh dari sifat yang demikian. Wisnu ingin saya menikah tetapi saya bebas dari semua ikatan seperti itu. Saya puas dan telah lengkap. Dewa Shiva kemudian menutup matanya dan kembali bermeditasi. Narada dan Nandi pergi dari sana. Praita dan Ganda bersembunyi di balik pohon, mendengarkan percakapan ini, dan mereka merasa sangat senang. Sati melanjutkan puasanya, Sati tidak makan buah, ataupun minum air dan bersiap untuk tidur di lantai. Hyati menyuruhnya untuk makan buah setidaknya. Sati mengatakan kepadanya bahwa sekarang hanya beberapa bunga yang tersisa untuk kutulis. Setelah itu, dia tidak akan memberikan kesempatan untuk mengeluh kepada ayah. Sati bertanya kepada Aditi tentang Daksha. Aditi mengatakan, dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada ayah, beliau juga tidak makan apa-apa, hanya membuat dirinya sendiri selalu sibuk. Praita dan Ganda menghentikan Narada, mengatakan Anda ingin membawa seorang wanita, apakah Anda tidak dapat melihat kebahagiaan kami? Dalam iklim dingin Kailas, bahkan kami tidak dapat hidup dengan baik, bagaimana seorang wanita akan tinggal di sini? Narada mengatakan, sekarang kita hanya bisa menunggu sesuatu. Narada mengatakan bahwa prosesnya sudah dimulai, sekarang apapun yang harus dilakukan,
Sati yang akan melakukannya. Sati dalam tidurnya melihat mimpi yang sama. Sati kemudian terbangun, berlari ke arah balkon, dan melihat ke arah gunung. Sati mencoba mencari sosok itu. Tetapi tidak ada apa-apa. Sati mengatakan apa yang telah terjadi padaku, sosok yang sama dan pikiran Dewa Shiva datang lagi dalam pikiranku. Ayah telah mengatakan kepadaku untuk tidak memikirkan tentang Dewa Shiva. Sati berkata jika aku tidak bisa berhenti memikirkannya maka aku juga akan berhenti tidur agar berhenti bermimpi tentangnya. Pagi hari sudah mulai terbit, tetapi di luar sedang mendung. Sati berpikir sekarang hanya beberapa bunga yang tersisa untuk dikumpulkan. Jika hujan turun, mereka tidak akan mengizinkan saya untuk keluar, jadi saya harus pergi sejak sekarang. Aditi mendatangi kamar Sati yang Sati sedang tidak ada di sana. Aditi pergi ke kamar Hyati. Melihat di luar akan hujan, Hyati mengatakan bahwa Sati harus pergi untuk mengumpulkan bunga sendirian, ayo beritahu ayah. Sati terjebak dalam guntur dan hujan lebat. Hyati dan Aditi pergi untuk memberitahu Daksha, yang sedang sibuk melakukan ritual. Mereka tidak ingin mengganggunya. Mereka memutuskan untuk mencari Sati. Aditi memberitahu Hyati tetapi Hyati mengatakan bahwa Daksha telah mengatakan kepada semua orang untuk tidak membantu Sati. Hyati mengatakan tetapi kita harus memastikan bahwa Sati aman, biarkan penebusan dosanya tidak dipaksakan. Tetapi jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa memaafkan diri kita sendiri seumur hidup. Keduanya mencari Sati di tengah hujan lebat, sambil memanggil-manggil nama Sati dengan keras. Sati berhenti di bawah sebuah pohon, yang ternyata adalah pohon bali. Salah satu dari daun bali jatuh menimpanya. Sati mengambil daun tersebut di tangannya, ia mengingat kata-kata Resi Dadici tentang memanggil nama Shiva melalui daun bali dan mengingat kata-kata Daksha tentang kesalahan yang telah ia lakukan. Sati melempar daun bali tersebut sambil menangis. Sati pergi dari sana, terus bergerak maju di tengah hujan lebat. Hyati dan Aditi juga mencari Sati dengan memanggil namanya dengan keras dan bertanya-tanya di mana dia berada di tengah hujan deras. Sati berhenti melihat Kailas, sambil menangis Sati memanggil nama Dewa Shiva. Sati berkata sudah cukup sekarang, apa kamu mendengarkan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Hidupku telah berubah sejak kamu datang dalam hidupku, aku tidak bisa hidup atau tertawa, mengapa kamu selalu ada dalam pikiranku? Sati bertanya mengapa aku melihatmu di mana-mana. Saya telah kehilangan kepercayaan ayah saya, bahkan kehidupan keluarga saya terganggu karena kamu. Siapakah kamu? Datanglah ke depan saya, jika kamu berani. Datanglah ke depan saya, bicaralah padaku. Sekarang saya tidak akan membiarkan kamu menang. Baik dari saya maupun dari ayah saya, kamu belum melihat sifat asli saya. Jika saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menyelesaikannya. Sati kemudian pingsan. Aditi dan Hyati sampai di sana dan menemukan Sati. Mereka membawanya ke istana mereka. Sati mengalami demam tinggi. Hyati ingin pergi dan memberitahu Daksha tentang kondisinya. Tetapi Sati menghentikannya. Sati membuat Hyati berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu Daksha tentang hal ini. Hyati membuat Sati berjanji juga, bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak akan terjadi lagi. Sati juga setuju. Mereka menyuruh Sati untuk beristirahat, tetapi dia menolak dengan mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan penebusan kesalahannya meminta Daksha untuk memaafkannya. Sati menutup pintu dan mengatakan bahwa sekarang pintu ini hanya akan terbuka ketika dia telah menyelesaikan penulisan nama Dewa Wisnu di atas bunga teratai sebanyak 1000 bunga. Sati menutup pintu dan memulai tugasnya untuk menulis nama Wisnu pada 1000 bunga teratai.
Aditi memperhatikan bahwa tidak ada buah yang disimpan di luar yang telah dikonsumsi dan memberitahu ibunya dengan cemas bahwa Sati tidak makan atau tidur sejak beberapa hari dan mengkhawatirkan kesehatannya. Prasuti dengan sedih menyesalkan bahwa suaminya memberi makan 100 Brahmana dan tetap saja putrinya sendiri kelaparan dan mengatakan meskipun harus melalui penderitaan begitu banyak, ia sangat sedih melihat putrinya menderita. Prajapati sedang berdiskusi dengan beberapa Brahmana tentang acara perayaan Vasan dan mengatakan kepada mereka bahwa Sati yang akan merencanakannya. Prasuti dengan marah mengatakan kepadanya bahwa itu akan terjadi jika Sati masih hidup. Prasuti dan Aditi mengatakan kepadanya tentang kondisi Sati, bahwa Sati belum makan atau tidur, bahkan tidak minum setetes pun sejak Daksha menghukumnya. Prajapati mengatakan bahwa jika ia melakukan penebusan dosa, Sati harus melalui beberapa kesulitan. Prasuti bertanya kepadanya bagaimana jika sesuatu terjadi pada Sati, dan mengatakan kepadanya bahwa jiwa seorang ayah dalam dirinya kalah dengan jiwa seorang raja dan mengejeknya karena tidak pernah bertemu dengan putrinya sekalipun. Prajapati meneteskan air mata saat mendengar kondisi Sati dan memutuskan pergi menemuinya, bersama dengan Prasuti dan Aditi. Prajapati mengetuk pintu dan meminta Sati untuk membukakan pintu. Setelah beberapa saat Sati yang kelaparan membukakan pintu. Prajapati meminta maaf dan memohon maaf karena telah membuat Sati mengalami banyak hal. Sati mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya, dan mempersilahkan Prajapati memeriksa tugasnya. Prajapati Daksha senang dan memuji Sati dengan mengatakan bahwa dia adalah pewarisnya yang sah dalam segala hal dan mengatakan bahwa dia bangga bahwa Sati adalah putrinya. Prajapati pergi dan mengambil bunga tetapi wajahnya berubah dari senang menjadi marah ketika dia melihat nama Dewa Shiva yang tertulis di kelopak teratai dan bukan nama Dewa Wisnu. Daksha menjatuhkan bunga itu. Sati memperhatikan hal ini dan mengambil bunga lain untuk melihat apa yang salah dan terkejut melihat nama Dewa Shiva yang tertulis. Semua orang terkejut memeriksa bahwa semua bunga bertuliskan nama Dewa Shiva. Sati dengan air mata berlinang meminta ayahnya untuk mempercayainya bahwa dia memang telah menulis nama Sang Narayan dan tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi dan memintanya untuk mempercayainya. Wajah Prajapati Daksha terlihat sangat marah.